tahun sekali itu selalu bikin event. Jadi aku punya brand baju namanya Cadari, ini udah tahun ketiga. Dan tahun pertama tuh aku bikin kajian di Yogyakarta sama Ustadz Abdul. Terus ternyata rame gitu yang datang gitu, ada kayak 250 orang, terus rasanya happy aja gitu, bisa ketemu sama customer, bisa bisa berbagi, terus bisa lihat antusias mereka ketika pakai produkku gitu. Jadi kayak seru juga ya kalau tiap tahun bikin event gini. Ini udah tahun ketiga, akhirnya beraniin diri bikin di Jakarta karena aku nggak pernah pede nih kalau bikin Jakarta, kalau aku bikin event ada yang datang nggak ya, rame nggak ya, seru nggak ya acaranya gitu. Ya akhirnya hari ini kita bikin event. Tahu nggak, ini bikin nggak pakai IO, semuanya cuman vendor. Tadi malam aku sampai jam 2 sama adik, kakak, dan 3 partnerku. Kita nempelin semua foto yang ada di sini, kita nyapu semua iniannya, terus kita nempelin stiker apa segala macam. Jadi apa yang ada di sini kita buat sendiri, kursinya bahkan kita gotong dan kita susun sendiri. Jadi aku seneng aja sih bisa iya emang keras aja sih, kayak ini bener-bener event yang aku buat dari hatiku banget. Kebayar gak sih nih Kak dengan bekerja keras sekali tadi malam dan akhirnya tuh para tamu banyak banget tadi yang hadir nih Kak? Serem banget jujur ya, tadi pagi aku sampai mules gitu karena kayak aduh aku mules beneran, deg-degan tuh rasanya tuh druk gitu, terus sampai mules. Terus orang kayak apa sih, event kan udah biasa ya, kalau ngisi event tuh udah biasa, tapi kalau bikin event itu bukan hal yang biasa buat aku, ini hal yang baru. Udah gitu ngundangnya kan ada 3 sesi, satu sesinya tuh 200 sampai 350 orang gitu. Jadi kayak deg-degan, excited banget dan senangnya lengkap. Jadi kayak tadi pagi aku minta tolong ada Indah Dari. Kalau Indah Dari tuh kayak kita kayak ini udah 3 tahun kita ngelakuin kayak woman circle gitu. Jadi kayak kita kumpul emang sengaja khusus. Tadi Indah Dari aku sebenarnya cuma buka 100 slot, tapi tadi yang datang 180-an orang. Kita tuh kayak ada nggak tadi di sini? Ya lu pada kesiangan. Oh kamu ada? Nangis nggak? Nggak lembut. Nggak bercanda. Jadi kalau Indah Dari tuh tadi senengnya kita tuh yang datang bisa saling sharing satu sama lain. Tadi nggak boleh ada kamera, nggak boleh ada video sama sekali. Jadi kayak itu adalah safe place buat perempuan, buat cerita apa sih yang jadi beban mereka selama ini, apa sih yang mereka rasain. Karena perempuan, terutama ibu, kalau ditanya apa kabar, baik gitu, itu kayak jawaban otomatis gitu loh, baik. Padahal kalau ditanya sebenarnya benar baik, capek nggak sih, ada rasa apa sebenarnya. Wah, perempuan, ibu terutama atau ibu rumah tangga lah diginiin dikit juga nangis begituin. Karena sebenarnya kita banyak yang kita pegang, kita nggak baik-baik aja, tapi kita ya berusaha untuk baik karena kita harus begini gitu, karena kita ada anak, ada suami, ada apa, banyak yang bergantung gitu lah. Jadi tadi sama Indah Dari, terus ada Ustadz Abdul khusus datang dari Jogja. Terus aku mikir acaranya aku pengen ada Gen Z juga yang datang, aku pengen ada anak-anak muda yang datang ke acara ini. Alhamdulillah Nabila Taqiyah sama Natasha Rizky bisa datang, dan malam ini acaranya perempuan-perempuan pejuang nih. Kalau malam nanti Raka Wanda sama Dana Lukis gitu. Persiapannya 1 bulan. Kita milih nggak pakai IO karena murah aja. Jadi keluarga ya Tapi Kak? tadi malam kita kayak kita kapan jadi CEO yang nggak begini gitu, sambil capek, tapi ya kebayar sih semuanya karena emang kita memahami dan own banget acara ini. Ya happy lah pokoknya, alhamdulillah. Ya, tapi kan sibuk jadi ibu rumah tangga juga sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Seneng banget. Aku tau nggak, dari tadi malam pas pulang persiapan kan pulang jam 1:30 pagi gitu kan. Terus kan aku juga izin Mas Anung pulang telat ya apa segala macem. Sepanjang aku persiapan sampai tadi Mas Anung juga ada. Tapi tadi malam sih di hati aku kayak aduh gue beruntung banget dapet suami yang model begini gitu. Karena ketika aku persiapan terus aku harus pulang malam, aku ya pokoknya repot gini-gini, dan Mas Tanu tuh nggak pernah protes. Dia benar-benar ngasih aku ruang, ngasih kepercayaan, ngasih pokoknya ya kamu lakuin apa yang kamu mau, kamu bebas untuk berkarya, untuk kerja, untuk apa. Jadi seneng banget. Jadi tadi malam tuh aku pulang udah kayak happy banget karena ya Allah pulang 1:30 dan Mas Tanu tuh juga nggak ada nelfon kayak kok belum pulang sih, besok event loh. Sedangkan tadi pagi jam 6 juga aku udah siap lagi, udah harus berangkat lagi. Tapi
kerasa capek pasti ada yang biaya. Capek belum kerasa karena aku jujur happy banget, dan teman-teman sama Ustadz tadi pengisi acara yang datang juga tuh nggak cuma sekedar datang isi acara pulang, tapi mereka stay di sini bahkan dari pagi, terus ya nggak pulang juga nikmatin acara. Kan banyak ya orang yang datang kayak cuma sebentar langsung pergi gitu kan, ya basa-basi, berarti kan dia nggak enjoy acara. Tapi di sini banyak yang betah, diem, duduk, ya ikut sesi-sesi selanjutnya. Jadi ada 4 sesi. Apakah acara ini akan terus langsung? Insya Allah acaranya tiap tahun, pengennya sih nggak mau terlalu besar-besar banget, jadi tiap tahun segini aja karena pengen tetap kerasa intimate aja. Jadi thank you daripada datang. Ya sedikit tuh mau bahas soal bencana. Ya. Mungkin melihat bencana. Aku tuh gelisah banget. Aku bukan orang yang bisa diem aja gitu ketika ngelihat ada satu hal yang kenapa aku gelisah, karena tahu aku bisa melakukan lebih gitu. Hari pertama bencana, besoknya aku langsung mau jalan, cuman aku ada event ini. Jadi 5 hari lagi aku mau ada event ini. Kalau aku maksain aku berangkat, ada resikonya misalnya ada gempa lagi, taunya longsor, jalanannya ketutup, atau bandara tiba-tiba nggak beroperasi. Kalau akhirnya aku stuck di sana, acara ini aku bisa jadi nggak hadir gitu kan, jadinya nggak fair sama apa yang aku persiapkan lebih lama gitu. Jadi selama seminggu kemarin aku jadi orang paling nyebelin kalau menurut kata orang sekitarku. Aku nggak bisa diganggu, aku diem, nggak bisa dicolek. Mbak di rumahku yang kayak aku nggak mau negor kayak kepalanya udah nggak di sini, nyebelin banget gitu. Karena sebelum diri sendiri pengen kesana, tapi alhamdulillah relawanku, karena aku nggak bisa jalan, ada timku yang jalan ke sana. Aku udah punya 3 titik posko di sana. Terus udah ada yang di di Reo, terus di Embai juga udah ada gitu. Jadi udah ada 3 titik posko di sana. Jadi aku walaupun diem di sini, tapi maka tiap hari begini aja, lo beli ini, kamu beli ini, kamu ngurusin ini apa, bangun apa di sana sini. Jadi ya senang aja bisa terus berjaya. Ada rencana pergi ke sana kan? Kapan? Emang aku udah bilang pokoknya kelar event, hal yang pertama yang kulakukan adalah berangkat ke sana gitu. Ya insya Allah doain aja dalam waktu beberapa hari. Pantauan dari sana mungkin apa yang paling dibutuhkan masyarakat di sana? Obat, dokter, itu yang paling ini. Kemarin aku sampai ke titik, timku datang ke titik yang di Embai, baru nyampe tiba-tiba ada ibu bawa anaknya 3 tahun, panas tinggi dan lagi kejang karena nggak ada obat penurun panas di sana, dan anak itu meninggal di tempat kita, di posko kita. Terus temanku Indah dari nelfon tuh nangis yang kayak, ya kita telat, kenapa? Terus di videoin dikit ibunya dari belakang lagi nangis kayak, dia cuma butuh paracetamol ya gitu. Jadi kayak, ya qadarullah ya kita nggak bisa nyalain diri juga ya, pasti emang udah takdir. Tapi kayak banyak banget yang bilang mereka cuma butuh obat. Dan timku yang berangkat, kita tuh nggak ada yang, emang mungkin karena buru-buru kita nggak ngebayang kalau ternyata Flores tuh dingin. Ternyata kalau malam, Guzel ke situ sayang, ke situ. Ya, ternyata pas malam di sana itu tau nggak 8 sampai 9 derajat. Sedangkan semua relawan datang ya, bayangan kan kayak ada nggak yang ngebayang di sana 8 derajat malam? Nggak ada kan? Ya berangkat begini polos dengan baju kaos ini, terus pakai celana panjang aja, pakai rompi. Pas nyampe sana, Kak dingin banget Kak. Akhirnya beli selimut, udah pakai selimut 2. Tapi ketika ya namanya kita relawan gitu kan, datang ke sana ada yang punya lagi kena musibah juga butuh selimut kan, akhirnya akhirnya relawanku hari keempat, Kak aku demam ya karena nggak siap. Akhirnya aku bilang oke, istirahat dulu, jangan sampai kamu merepotin orang di sana gitu. Jadi yang paling kita nggak siap adalah ternyata di sana dingin. Bayangin nggak, tidur di tenda suhunya 8 sampai 9, gempanya per 30 menit sekali, berat banget yang dilewatin di sana. Makanya Kalimantan juga, aku cuman jadi kayak palaku tuh seminggu terakhir kayak mana nih yang harus diurusin, banyak banget. Aku mau ada event, ada bencana di Flores, ada kebakaran di Kalimantan, kayak pengen ngurusin semua. Ya ini kan juga ada kabar juga dari relawan ya. Relawan itu Bang Jack itu justru sama tim aku. Jadi tim aku pas datang itu bertiga. Di sana itu emang kita gabungnya sama timnya Bang Jack yang jemput, yang ngasih tahu semua titik di mana. Bahkan malam itu juga tim aku lagi ngirim foto nih Kak, kedinginan dia gitu. Di fotonya tuh cuma ada 4 orang, 3 orang timku dan ada Bang Jack di situ. Terus abis Jumatan tiba-tiba salah satu tim bilang, Bang Jack pingsan ya gitu kan. Aku udah kayak di mana? Pas disamperin, taunya udah nggak ada, meninggal. Itu jadi kayak ini yang tadi malam kalian masih kirim foto, yang tadi Jumatan juga masih bareng, masih ketawa-tawa. Ya, dan almarhum tuh emang sempat bilang di mobil pas malam sebelum meninggal,
dia tuh jalan sama timku terus dia bilang aku tuh kalau meninggal ya pengen banget suatu saat aku meninggal ketika lagi bantuin orang. Itu dialognya dia di mobil. Soalnya besoknya meninggal dalam situasi seperti itu. Jadi kayak wah terpukul banget sih. Kita di grup terpukul banget, sedih banget. Makanya tadi timku juga masih ikut bantuin buat apa namanya pengiriman dengan Hercules tadi subuh juga ke Jakarta. Sosoknya memang masya Allah banget ya Mbak. Siap. Kalau buat aku ada orang yang lagi ada bencana langsung sigap sampai di sana udah 6 hari ngurusin orang, tidurnya kurang dan lain-lain. Ya kalau dibilang ya masya Allah sih luar biasa ya, ketika orang sudah bisa lebih mementingkan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri itu udah luar biasa. Padahal dia bisa memilih untuk hidup nyaman, tenang, aman di sini, tapi milih berangkat ke sana. Medannya nggak mudah soalnya. Jalanan tuh pada pecah semua, retak semua jalanan. Tapi mungkin Kak soal kebakaran yang di Taman Tua 16 gitu kan Kak, itu hewan juga banyak yang kebakar juga kan sampai Makanya ini masyarakat Indonesia buatku kita lagi diuji banget, PR-nya lagi banyak banget, distraksinya banyak banget gitu. Jadi ya kalau aku sih berharap dengan situasi gini kita bagi tugas. Oke, ini aku lagi ngurusin misalnya aku fokus di Flores, siapa yang mau fokus di Kalimantan. Jadi kita kan rame-rame nih, jadi jangan kayak ngurusin di situ aja, sini juga harusnya dibantu, ini gini. Nggak usah begitu. Jadi kalau kita rasa, oh aku bisa bantu nih bagian yang Kalimantan, oke kamu fokus di sana ya gitu. Jadi kita bagi tugas, kita pokoknya seenggaknya harus hadir buat semua saudara-saudara kita yang lagi. Open donasi akan terus berjalan ya. Aku alhamdulillah sudah 1,5 tahun ngurusin yayasan. Jadi aku bikin yayasan atas namaku dan inisiatifku karena aku pengen apa yang aku kumpulin itu aku bisa bertanggungjawabkan dan jelas dan aman juga nanti di akhirat gitu. Jadi aku bikin yayasan sendiri itu emang selalu buka donasi karena emang aku udah 3 tahun terakhir aku udah bilang kayak aku ngerasa hidupku udah enak banget gitu, Allah ngasih banyak kemudahan, kenyamanan ya saatnya aku give back ke community. Aku pengen ngasih sesuatu aja atas semua kenikmatan yang Allah kasih ke aku, jadi aku emang pengen ngurusin orang itu. Alhamdulillah bikin yayasan orang pada percaya ya, jadi selalu buka donasi. NDT beberapa hari lagi ya. Insya Allah doakan semoga lancar. Alhamdulillah juga tuh Mas Hanung luar biasa di sini. Aku ya kayak wah pantesan aku dijodohin sama dia gitu, karena kayak ya minta izin suami ke tempat-tempat yang bahaya, ke tempat konflik, ke tempat bencana itu kan bukan hal yang mudah gitu kan. Tapi Mas Hanung tuh bisa dengan besar hati, oke, go, nggak masalah. Tapi ada rasa kekhawatiran nggak sih dari Mas Hanung? Iya dia selalu khawatir sih, selalu kayak wah panik kayak kenapa sih gitu. Tapi kayaknya dia tahu bahwa hatiku tuh di hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi ya udah. Mas Hanung mau ikut tapi dia lagi picture, jadi kayaknya nggak bisa. Sendiri aja berarti ya. Iya nggak apa-apa, aku malah lebih tenang ketika kita kayak bagi badan gitu, karena kan anak kita juga banyak. Jadi kalau misalnya aku lagi pergi, ada Mas Hanung gitu sama anak-anak, jangan dua-duanya pergi ke tempat konflik atau ke tempat bencana gitu. Jadi aku ngerasa kayak lebih kita bagi tugas deh gitu, gantian aja. Lalu kalau dari respon anak-anak seperti apa sih? Anak-anak kayak udah paham aku ya, passionku, bahagianya aku tuh ngapain, jadi mereka ya udah aja. Ya terakhir dong ucapan support dan buat korban-korban yang terdampak. Iya kalau buat aku, buat semua saudara-saudara kita yang ada yang lagi terkena musibah, terutama di Indonesia ya, kalian nggak sendiri sih. Allah itu menguji karena sayang sama hambanya gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kenapa kita ya, kenapa yang begini, itu karena Allah sayang gitu. Dan kalian nggak sendiri, lihat seberapa banyak masyarakat Indonesia yang langsung bergerak buat kalian gitu. Jadi ya dari rakyat untuk rakyat, percaya aja.